Ingkang maju Indonesia. Peradilan. Para Ibu, untuk acara selanjutnya tetap kita lanjutkan, yaitu sebuah tari yang tari ini nantinya tentunya yang akan menghiasi pada kesempatan dan acara siang hari ini, yaitu tari Sang Manis yang akan disampaikan oleh penari Sang Putu Adi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum acara Dharma Wacana, untuk penari, waktu dan tempat kami persilakan. Suryo Kang Hono Hamung Sorot yang Kapandung Hui Pincok dalam penyelenggaraan upacara pagi hari ini. Dari sisa-sisa yatnya yang bagaikan amerta akan mencapai Brahman yang kekal. Dunia ini bukan untuk ia yang tidak melakukan yatnya, apalagi beraneka ragam jenis yatnya yang terbesar di hadapan Weda. Ketahuilah olehmu bahwa semua ini lahir dari pekerjaan atau karma. Gerahan hujan, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk bercocok tanam ini Inilah dana hibah dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekali lagi saya tidak akan sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati ini,
Karena yang berada di sini adalah tokoh-tokoh Bapak Ibu dari umat Hindu. Ya, ada ketua, ada pimpinan, baik itu dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi ada di tempat ini. Terlebih saudara-saudara saya dari Bali. Ya, selamat datang di Gunung Kidul. Jadi selamat datang di Gunung Kidul, tempatnya seperti ini. Memang masih jauh dengan Bali, rekan-rekan semua. Tapi mudah-mudahan lambat laun, ya lambat laun nanti ke depan persoalannya juga kompleks, budayanya juga kompleks, agamanya juga semua ada di sini, termasuk saudara-saudara saya dari umat Hindu. Saya hampir setiap acara, ya rekan-rekan dari Bali diundang oleh Pak PHDI. Saya selalu menyempatkan hadir. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan hubungan keumatan ini antara satu umat dengan yang lain ini harus bersatu padu di dalam kebinekaan atau keberagaman yang berbeda-beda itu. Kenapa? Sering saya menyampaikan bahwa kekuatan bangsa ini, kekuatan negara ini, pilarnya adalah kita semua ini. Kalau agamanya sudah dirusak, maka bangsa dan negara ini tidak akan lama, pasti runtuh. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau agamanya dirusak, bangsa ini atau negara ini pasti akan runtuh, tidak akan lama. Tetapi kalau umatnya ini, baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Muslim atau Islam, kemudian juga penghayat dan sebagainya, mampu bersatu, saya yakin negara dan bangsa ini akan semakin bertambah kuat. Sejatinya itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, pada saat sambutan saya di depan rekan-rekan saudara-saudara saya di umat Hindu, pada saat peletakan batu pertama kemarin di Ngawen, saya sampaikan ada dua hal yang harus dibangun di dalam kebersamaan kita ini. Satu adalah tentang agama atau karakter keagamaan. Ya, jadi manusia harus dilandasi dengan karakter keagamaan. Agama apa saja silakan. Kalau orang sudah terhadap agama, yakinlah, ya, moralitasnya, mentalnya, jiwanya pasti akan baik. Tetapi kalau orang sudah tidak berpegang teguh terhadap agama, maka sebaliknya, mental, jiwa, bahkan rohnya pun juga akan sebaliknya seperti itu tadi yang saya sebutkan. Untuk itu, ya, penguatan moral ini sebagai landasan kekuatan jiwa kita ini, beradaptasilah dan berpegang teguhlah kepada agama, sehingga dengan berpegang teguh kepada agama itu akan menjadi karakter bagi umat manusia atau bagi kita semua, yaitu karakter keagamaan. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita hidup di dalam sebuah keberagaman atau kebinekaan yang seperti ini, saling membangun, saling berbaur, saling menghormati di antara semua umat yang berada di atas muka bumi. Dan kita ingin menguatkan bangsa dan negara ini. Maka salah satu yang menguatkan bangsa dan negara ini adalah terbentuknya sebuah karakter kebangsaan. Kalau kita sudah mencintai bangsa ini, bahwa kita merasa hidup damai, tentram, berada di atas permukaan bumi ini, yang juga memberikan bagian terbesar di dalam kehidupan bumi ini, dan kita juga saling berhubungan di antara manusia satu dengan yang lain tanpa membedakan itu, maka karakter kebangsaan itulah yang harus dijiwai oleh manusia itu sendiri. Dua karakter itu Bapak Ibu yang sering saya katakan, karakter keagamaan dan karakter kebangsaan. Karena kalau menjelaskan ini panjang lebar, ini harus dipegang teguh. Terlebih bagi putra-putri generasi penerus bangsa kita, bangsa ini, dan negara kita ini, anak-anak kita, putra-putri kita, tanamkan dua hal itu, karakter keagamaan
dan karakter kebangsaan. Disitulah sesungguhnya kekuatan moralitas manusia dan kekuatan bangsa itu. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan akan menjadikan perhatian dan memberikan hikmah yang besar bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah mengucapkan selamat hari ulang tahun ya, dengan berdirinya Segara Wukir ini. Ya, mudah-mudahan tempat ini selalu dijadikan sebagai tempat untuk beribadah pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tadi saya sebutkan akan memberikan landasan moral yang kuat terhadap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan juga jangan hanya cukup sampai di sini, Pak Ketua. Ya, di Gunung Kidul ini saya yakin umat hidup dari waktu ke waktu akan terus bertambah. Ya, dan tidak hanya bertambah kualitas, ulangi, kuantitasnya saja, tetapi juga harus bertambah kualitasnya. Itu yang lebih penting. Karena apa sering saya katakan bahwa kehidupan saat sekarang akan berbeda dengan yang masa yang akan datang. Saat sekarang dengan era transformasi, perubahan digitalisasi dan peradaban manusia yang terus berubah seperti ini, memberikan sebuah tantangan bagi umat semuanya ya, untuk selalu beradaptasi. Siapa yang akan menjadi pecundang dan siapa yang akan menjadi pemenang. Dua hal ini, globalisasi akan menghiasi kehidupan kita. Bagi yang tidak mampu untuk beradaptasi terhadap globalisasi, maka yang akan didapatkan adalah sebagai pecundang. Tetapi bagi siapa saja yang mampu beradaptasi terhadap perubahan global seperti ini, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Maka jangan pernah ragu, rekan-rekan dari saudara-saudara saya hidup ini. Ya, sekali lagi jangan pernah ragu. Dan sering saya katakan, keraguan adalah 50% kekalahan. Ya, sekali lagi saya katakan, keraguan adalah 50% kekalahan. Itu saja. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai dengan selesai karena bersamaan dengan beberapa acara yang waktunya hampir bersamaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga setelah dari tempat ini saya bergeser ke tempat acara berikutnya. Sukses selalu, dan tadi saya bisik-bisik dengan Pak Didik. Ya, suatu saat nanti mungkin ada perubahan-perubahan di Pak Didik tentang pembangunan keumatan, baik itu pembangunan spiritual maupun pembangunan fisik. Silakan Pak Didik dan rekan-rekan hidup untuk senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Saya membuka peluang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk maju-maju dan bersama dengan masyarakat dan umat yang lain. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Santi Santi Santi. Semua satu. yang sucikan, Bapak Bupati Gunung Kidul yang kami hormati, beliau sudah acara yang lain karena hari ini beliaunya adalah 4 acara. Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Biro Kesra, Ide Bagus Ajalit, Sugeng Rawuh, Ring Ngayogja Karta, Ring Gunung Kidul.
Semeton tiga sekian kelungkung para penabuh sami niki matur suksema. Jepara, ingat nih Jepara dengan Bapak Ketua dari Bali beliaunya itu bagus Cendrawang. Kita jam 11 untuk sapi nih. Nah apa yang disebut itu? Apa yang kita lihat Jeromangku penyanyi. Kinucapan dening sastra kian nanuriakan nado rakyatnya menangkan dia kewala tanpa guna hidup kami itu sang naranado angkala ia diraga tayan masumpah kena yang jani kariwakasan ada partisan tanoi melahan yang mana dia benar ulah lakar muswangu ia yang sampun sang rumah ke sana singkati yang dan presiden palaburan untuk pujo wena jangan hidang ayah bangsing mula-mula dari sebelah selatan cukup kembali ke tempat masing-masing dulu, nanti kalau ada proses
Pura Segoro Bukit adalah salah satu perwujudan persatuan berubah pikiran, berubah apapun nomor satu kita sebagai umat Hindu di Nusantara. Prosesi cara sudah kita akan mulai. Yang pertama Tirto Paklokatan dulu semua. Tolong Pak Pangku Prayoto membawa sesuatu. Nanti kita satu persatu. Ambil yang kanan. Yang kanan dulu. Raya sintanya belakang. Termanggala. Nah, pertama Biakalan Bukurwati. Yang kedua semua melinggih yang ada dulu. Ingkang sepindah menika sedaya melinggih. Ingkang wonten sampun Mandala Madya ugi wonten Jawi. Sasampunipun palinggih menika sampun kasucikaken bisa mangke lajeng kalajengaken wonten ing sarana sajiaken. Bukurati langsung ke Banten atau sesaji Bu Torwati yang mulai ke depan. Ke Banten depan. Sesaji semua sesaji yang akan kita aturkan kepada pengikusan kami kita semohon untuk ditunjukkan lebih dahulu. Sudah terus ke Saru. Ke Saru. Kalau semua pelinggih sudah nanti ke Banten Saru terakhir. Perlu kami sampaikan bahwa ini akan segera karena tentunya juga membutuhkan personel, mohon pengayah-pengayah.
Bu Maruti untuk membawa agak mundur sedikit aja nggak apa. Yang penting di bawah dulu. Bisa mengajarkan badan sakit ngasto. Katanya pun saksi dari ini. Yang perlu persiapkan dapat pelatih atau pekelemnya. Sarannya untuk ke laut apa yang dibawa ke laut? Sarana sesaji apa yang kita aturkan yang sudah disiapkan kemarin? Rumah juru kunci. Pengalaman Tirta siapa yang bawa ini? Mangkul. Apa yang diaturkan ke laut? Ya, saya sendiri yang akan bersama.
Ya, hati-hati ya. Tangga Pak Kadana mohon dibantu Pak Andi. Andi tolong. Ya sekali lagi. Dan nanti untuk pelinggih-pelinggih yang lain di depan pelinggih dulu sebelum pelinggih lipat pasar Lipatme Bapak Mangku Sutarman itu di Dewa Baruna, Ibu Purwati di jangan dimasukkan dulu atau jangan dilingkihkan dulu, kita menghadap dulu ke tempatnya masing-masing dan setelah dajina linggih itu baru semua bisa. Sudah kalau sudah sampai di atas linggihkan di Padma sana. Oh, makasih. Om Swastiastu. Setelah sudah melinggih, semua bisa dilinggihkan di masing-masing. Yang bisa enggak? Kami tidak membatasi, hanya personel-personel saja. Oke. Sekanten Tetang Samanggi Rahayu dan Bukit Ingkang sampun ratinasaken sampun. Beliau selalu memberikan silaturahmi kepada kita semua di dalam melaksanakan prosesi pradakshina. Lalu melasti ini berjalan dengan baik, teman-teman bagi kita semua melalui upacara dalam pada hari ini. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tari, persiapkan. Tabuhannya jangan dibawa terus. Mana? Tolong dong, Dek. Bu, tabuhannya. Riki dukun Riki usana. Itu Riki mau mentabung. Riki buat. Dan kalau semua sudah sedang
Oke, kalau sudah siap semua, kita dengan diambil tempat dan meninggikan cipta, jadi baru pengulapan. Dan nanti setelah pengulapan kita hening dulu, yang di pelinggi-pelinggi. Nanti kami abang kalau Mas kesucian. walaupun dening kang wonten ladang kepareng nampi merangatos aturipun hormat tansah mulya ten sekita awit sih filosofa juga yang witi mugi tansah rementau kewan kutu-kutu angapok basa ingkang sawa tuwuh mugi tansah pinarangan senar suci Duh Gusti Pujawali atau Piodalan Pura Segara Ukir yang kelima. Namun demikian sebenarnya pura ini telah ada sejak tahun 2004. Artinya 20 tahun yang lalu pura ini sudah mulai dibangun oleh para sesepuh kita. Dan puncaknya pada tahun 2019 pura mengalami pemugaran atau rehabilitasi secara total, sehingga pada tahun 2019 itu progres untuk pembangunan dan rehabnya selesai, dilanjutkan dengan upacara ngentek linggih, di mana upacara ngentek linggih ini sebagai awal tanda umat Hindu Kabupaten Gunung Kidul dan umat Hindu di seluruh Nusantara memiliki niat yang sama untuk menjadikan Pura Segara Ukir ini sebagai pura kayangan jagat, sehingga pada prosesi 5 tahun berikutnya hari ini Purnamo Sasi Karo umat Hindu kembali melaksanakan upacara Pawedalan atau Pujawali. Puji Pangastungkara, hari ini dukungan support dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sangat luar biasa dengan kehadiran Bapak Bupati Gunung Kidul dan beserta seluruh jajaran. Tentu ini memberikan nilai yang positif terhadap adanya agama Hindu di Kabupaten Gunung Kidul. Mengingat tahun ini kita baru saja selesai melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Dan pada bulan Oktober yang akan datang kita sedang mempersiapkan untuk pemilu kada serentak juga. Dengan hadirnya pemerintah artinya memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah tidak berat sebelah, dan tentunya ini membangun keberagaman yang luar biasa, sehingga pemerintah menjamin perbedaan dari masing-masing agama untuk mengekspresikan tradisi dan budayanya. Artinya toleransi, moderasi beragama sudah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita, dan tentu ini yang menjadi bagian penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan hadirnya Bapak Bupati bersama seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga yang ada. Harapan ke depan umat Hindu terus bisa berkontribusi secara positif di dalam pembangunan manusia, baik di Kabupaten Gunung Kidul ataupun di luar Kabupaten Gunung Kidul. Dan keberadaan pura di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini diketahui oleh seluruh umat Hindu di wilayah Indonesia, Nusantara, karena bukan hanya Pura Segara Ukir saja yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, masih ada 15 pura yang lain yang tentu harus kita support perkembangannya, kita dukung umatnya agar bisa melaksanakan tradisi budaya keagamaan Hindu untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, khususnya umat Hindu, semakin meningkat, semakin berkualitas tentunya di dalam menjaga keberagaman yang ada di wilayah Gunung Kidul khususnya. Sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih Jogja Berkabar hari ini bisa meliput kegiatan Odalan tahun 2024. Nah, Odalan tahun ini adalah Odalan tahun yang kelima. Kegiatannya itu mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari hanya pada hari ini. Tapi kemudian besok hari Selasa, Rabu, Kamis masih ada kegiatan pelaksanaan nyejer atau nganyarin.
Maksudnya memberikan kesempatan untuk umat Hindu yang ada di Yogyakarta maupun sekitarnya atau lingkup Gunung Kidul untuk melaksanakan persembahyangan dalam rangka Peodalan Pura Segara Wukir ini. Kemudian tadi sudah kita laksanakan upacara Peodalan yang tadi sudah dipuput oleh Gede Begawan yang baru saja kita selesai melaksanakan puja bakti. Tapi pada saat sekarang atau tadi pagi itu ada 2 kegiatan, yaitu merupakan Dharma Negara maupun Dharma Negara. Kami memberitahukan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, maka Bapak Bupati, Bapak Penewu, Bapak Lurah, dan Forkompimcam, Forkompinda itu hadir semua di sini, sehingga kebetulan beliau juga menyerahkan bantuan hibah yang diberikan kepada Parisada Hindu Dharma Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 50 juta, dan juga tadi dihadiri oleh dari Bali ya, dari Bali, wali kota Bali yang yang kesini ini adalah kesranya, ini memberikan bantuan dana juga kepada Pura Segara Wukir untuk pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 20 juta. Seperti itu. Ya. Harapan kita bahwa Pura Segara Wukir ini adalah puranya seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia, sehingga dengan pelaksanaan kegiatan seperti ini dan diliput oleh beberapa media, maka akan memberikan atau mewartakan bahwa di sini ada pura yang memang nantinya dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Awalnya saya sembahyang di Pantai Padanggala Sanur bersama Mangku Alif, Mangku Suci. Ya 3 tahun saya mencari, nggak ketemu. Ketemulah Chandra, dikenalkan, terus naik Merapi, ke sini, terus diajak ke sini. Kemudian terus Melasi 2009, pertama kali Melasi kita mendak tirta di Kembang Lampir. 2019 setelah Pak Sumarto meninggal, tiba-tiba Pura Kidul. Saya berhenti jadi notaris karena membangun ini, dan saya lain-lain tidak, karena halangan tidak bisa membangun. Akhirnya dia disuruh berhenti jadi notaris, kalau tidak berhenti saya lupus semua itu. Dan saya berhenti, tapi tidak selesai. 2019 saya berdawuh harus segera bangun ini. Saya bilang, Bu, saya tidak ada duit. Kamu berjalan seperti air mengalir, di mana ada Ibu hanya mau menguji ketulusan, tergerakkah hatinya di Pura Segara Wukir, tidak ada uang. Nanti kamu jalan seperti air mengalir, dia akan ada yang menolong. Nah, akhirnya 2019 tidak ada pegang uang sama sekali, bisa selesai. Dan saya ahli di saraf kejepit, ada suatu pasien, dan pasien kayak Bu Maruti, semua pasien membantu dari pengobatan itu. Dan satu pasien menyumbang 800 juta. Berapa utang Pak Mangku, saya baik, tutup semua. Itulah ceritanya. Akhirnya terlaksana lah. Ya, suatu keanehan. 7 Juli 2019 kita tidak ada uang, tapi harus membangun, dan 15 Agustus harus minta kelinggih. Tidak ada uang, tidak tugang. Tapi tanggal 31 Juli semua pura berdiri. Semua pelinggih berdiri, dan akhirnya 15 Agustus 2019 bisa terlaksana minta kelinggih. Nah, itulah. Itu kita bangun itu Padma, ada itu Baruna, Penglurah, Ibu Ratu Kidul, Brawijaya, Ratu Gede. Karena sebelumnya kan sudah Ratu Gede. Kan sebelumnya saya sudah dana dari Bu Maruti bangun Pandan Sari, kemudian sebelumnya Bu Sweden nyumbang, pasien saya Bu Sweden nyumbang Ismoil.